Bangku ke-13. SMA Negeri 5 Harapan berdiri angkuh di ujung kota, dikelilingi pepohonan tinggi dan bangunan kolonial yang diam bisu. Di dalamnya, ada satu kelas yang selalu tertutup saat sore hari, 12 IPS 2. Ruang kelas itu punya aturan tak tertulis, jangan pernah menoleh ke belakang saat pelajaran terakhir. Dan jangan pernah duduk di bangku yang tak ada di pagi hari. Damar pindah ke sekolah itu karena ayahnya dipindah tugas. Ia tidak tahu bahwa ia sedang melangkah ke dalam cerita yang tidak ingin diulang oleh siapapun. Kelasnya, 12 IPS 2, terasa biasa, tapi terlalu sunyi. Murid-muridnya tertawa, tapi tidak pernah keras. Guru-gurunya ramah, tapi seolah menyembunyikan sesuatu. Damar duduk di kursi belakang, bangku ke-12. Ia menghitung sendiri. 12, tak lebih. Tapi saat hari berakhir, dan matahari hampir tenggelam, ia berkemas dan menoleh ke belakang. Ada bangku ke-13. Sudah ada. Berdebu. Retak. Seolah terbentuk dari bayangan. Malam pertama, Damar bermimpi. Ia duduk sendiri di kelas. Semua jendela tertutup kabut. Di belakangnya, derit kursi terdengar pelan. Kreek. Kreek. Ia menoleh. Seseorang duduk di sana. Seragamnya compang-camping, rambut panjang menutupi wajahnya. Suara nafasnya berat, tersengal. Tangan putihnya menggenggam meja erat, hingga darah merembes dari sela-sela jari. Itu. Kursiku. Kau. Mencuri tempatku. Damar terbangun dengan teriakan. Tubuhnya berkeringat dingin. Tapi di kakinya, ada bekas debu kayu dan setangkai melati layu. Setiap hari Jumat, pelajaran terakhir berlangsung dalam keheningan ganjil. Jam terasa lambat. Suara murid menjadi bisik-bisik. Dan saat Damar masuk ke kelas, bangku itu sudah ada. Lagi. Semakin hari, ia mulai melihat sosok samar duduk di sana, meski tak ada orang lain yang mengaku melihat apapun. Guru tidak pernah menegur bangku itu. Bahkan saat murid lain mulai menghilang, satu jatuh dari tangga saat pulang, satu lagi menghilang saat lomba pramuka di malam hari, tidak ada yang menyambungkannya dengan bangku itu. Tapi Damar tahu, semua yang menoleh ke bangku itu pada hari Jumat, akan dipanggil. Damar menyelinap ke ruang arsip malam-malam. Di sana ia menemukan file tua, Sari Kusuma, siswi 12 IPS 2 tahun 2013. Dikenal pendiam. Wajahnya memiliki luka bakar sejak kecil. Ia dibuli, dijauhi, lalu ditemukan tergantung di bangku belakang kelas. Yang menyeramkan, di laporan kejadian, disebutkan, bangku terakhir tidak pernah dipindahkan oleh siapapun. Tapi tiap Jumat, bangku itu kembali, meski sudah dibuang. Dan lebih menyeramkan lagi, foto kelas terakhir mereka menunjukkan 13 bangku. Tapi ketika dihitung langsung, hanya ada 12. Damar mulai kehilangan kendali. Setiap malam, mimpi menjadi lebih nyata. Ia merasa ada yang berdiri di sudut kamarnya, memandanginya. Kadang suara kuku menggaruk lantai terdengar dari bawah tempat tidurnya. Kadang, bangku ke-13 muncul di mimpinya, perlahan mendekatinya sendiri. Di kelas, murid-murid mulai berbisik. Damar sudah lihat, ya? Dia pasti jadi yang selanjutnya. Lintang, teman sebangkunya, diam-diam menyerahkan selembar kertas kepadanya. Di sana tertulis, jika kau melihat bangku itu, jangan abaikan. Tapi jangan pula menantangnya. Letakkan bunga melati dan darah dari jari sendiri di atasnya. Lalu bisikan, aku ingat kau, Sari. Aku tidak lupa. Aku bukan musuhmu. Damar melakukannya. Pada Jumat berikutnya, ia datang lebih pagi. Ia tusuk jarinya, biarkan darah menetes ke bangku. Ia letakkan bunga melati. Lalu ia bisikan kalimat itu. Seketika, ruangan menjadi gelap. Langit-langit kelas seperti ambruk ke bawah. Dari kegelapan, Sari muncul, melayang perlahan. Matanya tak punya bola mata. Mulutnya menganga tanpa suara. Ia mendekat ke Damar, lalu menghilang. Dan untuk pertama kalinya, bangku ke-13 lenyap tanpa suara. Damar lulus tahun itu. Kelas 12 IPS 2 direnovasi total. Semua bangku diganti, cat dinding baru, lampu LED. Tapi suatu hari,
Saat petugas kebersihan membersihkan gudang belakang sekolah, ia melihat sesuatu. Sebuah bangku tua, dengan ukiran pudar, Sari Kusuma. 12 IPS 2. 2013, dan di atas bangku itu, ada bekas tetesan darah. Masih segar. Bangku ke-13 tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu. Untuk seseorang yang lupa. Atau untuk seseorang yang terlalu ingin tahu. Sekian cerita horor kali ini, like dan subscribe jika kalian suka video ini. Tuliskan masukan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih.